Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung tahun 2020. Kita bersama-sama percaya bahwa kita sampai saat ini, kita sampai di sini semua karena pertolongan Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Hari-hari telah kami lalui di tahun 2020. Dan hari ini kami bersiap untuk meninggalkan segala kenangan di tahun 2020 dan menyambut segala hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di tahun yang baru. Biarlah firman Tuhan akan menolong kami untuk bertolak ke tempat yang baru bersama dengan pertolongan dan janji Tuhan. Biarlah firman hari ini akan menguatkan kami. Engkau menuntun kami supaya firman-Mu dapat kami mengerti, dan biarlah firman ini akan terus menguatkan iman kami, sampai kami tetap setia, hingga Engkau menjemput kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sabda-Mu akan Engkau sampaikan, dan biarlah kami semua diberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan, Lembaga Alkitab memberi judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kita, dan kita yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hakikat manusia sebetulnya rapuh. Manusia itu sangat rapuh. Ia lemah dan terbatas. Dan saat ini kita juga sedang diingatkan bahwa ladang Tuhan sudah menguning. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia siap ditampi dan semuanya siap untuk dipanen. Yang tumbuh di bumi milik Tuhan itu banyak. Salah satunya adalah gandum yang ia tanam, dan kemudian ada lalang yang ditanam oleh musuhnya, oleh musuh Allah. Pada akhirnya kita akan tahu yang menentukan mana lalang dan mana gandum adalah dari panennya. Lalang harus dibakar dan gandum akan disimpan. Apakah engkau gandum? Apakah engkau lalang? Apakah aku gandum? Atau apakah aku lalang? Tidak ada yang tahu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ia tahu. Bapa di surga tahu. Matanya sangat jeli memilah. Kita tidak dapat sembunyi pada topeng apapun. Kita tidak dapat bersembunyi dalam wujud apapun. Karena kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Lalang adalah lalang dan gandum tetaplah gandum. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perenungan kita pada akhir tahun ini, kita kemudian mengingat. Saya membaca sebuah kutipan yang bagus
puisi yang menceritakan bagaimana perjalanan corona dalam hidup manusia. Corona datang seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh, bahwa hura-hura atas nama Tuhan itu semu, bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya merupakan topeng dan komoditas dagang. Ketika corona datang, kita dipaksa untuk mencari Tuhan, mencari Yesus, tidak lagi di Bethlehem. Ia tidak ada di Basilika Santo Petrus. Ia tidak di dalam gedung gereja. Ia tidak ada dalam mimbar khotbah. Ia bukan hanya dalam misa mingguan, melainkan ia ada pada kesendirian kita, pada kerapuhan kita, pada tangisan kita, pada kecewa kita, pada sakit hati kita, pada jeritan dan rintihan kita. Ia ada pada mulutmu yang terkunci, pada hatimu yang pilu, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang sungguh bermakna. Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, Corona COVID-19 ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan itu tidak melulu ada pada keramaian. Ia tidak melulu ada pada ritual dan ibadah, tetapi ia ada pada jalan keputusasaan kita, pada ketakutan kita, pada dunia yang mengkhawatirkan dan dunia yang berpenyakit. Ia kemudian memurnikan iman kita. Tidak ada yang boleh tersisa. Kita melihat bahwa satu titik virus melenyapkan semua. Ia melenyapkan sendi-sendi perekonomian. Ia melenyapkan tinggi-tinggi jabatan. Ia melenyapkan lumbung-lumbung tabungan. Ia juga melenyapkan keangkuhan manusia. Tidak ada yang boleh tersisa kecuali ia sendiri, karena ia adalah pencipta. Tidak ada lagi sorak-sorai yang memperjualkan nama Tuhan. Sekarang, saatnya kita datang menemui Dia di dalam relung jiwa dan hati kita yang sunyi, di dalam nurani kita yang tiada seorang pun tahu. Mari kita menemukan Dia dalam saat teduh kita, dalam kesendirian kita bersamanya. Sesungguhnya, kerajaan Allah itu tidak jauh. Ia ada di dalam hati kita. Ia ada di dalam diri kita. Ia ada di dalam hati orang beriman yang menjadi rumah kesukaan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ada. Biarlah hanya nurani yang berbicara. Biarlah hanya iman yang tersisa. Dan biarlah di antara jalan keputusasaan dunia, kita masih bisa berjalan dan menemukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berpengharapan. Kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Ketika dulu kita menganggap bahwa berjabat tangan itu tanda senang, tetapi sekarang ketika kita berjabat tangan, virus bisa menyerang. Maka sekarang kita dilarang berpelukan dengan alasan proteksi diri. Dulu berkumpul tanda rukun, sekarang kalau kita berkumpul bisa diserang oleh imun. Dulu mengunjungi tanda empati dan peduli, tetapi sekarang kita dipaksa untuk cukup berdoa di dalam hati. Itulah realita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua akan ke sana. Semua akan berubah, semua akan punah, semua akan musnah, kecuali kasih Tuhan. Hanya kasih-Nya yang kita percaya akan menolong kita untuk memenangkan pertandingan iman ini. Selamat merayakan tahun baru. Selamat merenungkan kasih Tuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Shalom.